Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Hukum Perdata Universitas Terbuka program tutorial online. Nah, jadi mengenai outline yang pertama ini, pada perkuliahan Hukum Perdata kita mempunyai pendahuluan, ada pengertian hukum perdata, pluralistis hukum perdata di Indonesia, sumber hukum perdata material, dan sistematika hukum perdata. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dalam hukum ini ada hukum publik maupun hukum private. Hukum publik ini apa sih? Nah, hukum publik ini merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum atau menyangkut kepentingan umum, seperti hukum pidana, HTN, dan HAM. Lalu, hukum private sendiri adalah ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi. Ada hukum perdata, hukum dagang, begitu ya. Nah, pengertian hukum perdata sendiri ada dijelaskan oleh Profesor Subekti, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Lalu Profesor Sudewi mengutarakan hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara yang lainnya. Nah, sekarang kita berpindah mengenai pluralistis hukum perdata di Indonesia. Apa sih pluralistis ini? Pluralistis adalah keanekaragaman, keberagaman. Yang pertama ada hukum perdata barat, ada hukum perdata adat, ada hukum perdata Islam, ada hukum perdata nasional. Jadi keberaneka-ragaman hukum perdata di Indonesia ini sangat banyak, tidak hanya satu, jadi tidak monoton. Nah, lalu sekarang kita berpindah ke sumber hukum perdata material. Sumber dalam arti formal asal hukum perdata ini dari Belanda, atau yang biasa dikenal dengan Burgerlijk Wetboek atau BW. Nah, lalu ada sumber dalam arti material, itu tempat atau peraturan perundang-undangan. Nah, lalu setelah itu kita berpindah ke sistematika hukum perdata dalam KUH Perdata atau KUH Per. Nah, ini terbagi menjadi 4 buku ya. Dalam hukum perdata itu terjadi menjadi 4 buku. Dalam buku pertamanya, dalam KUH Per ini adalah tentang orang, perihal orang, atau yang membahas mengenai orang, yang berarti yang mengatur tentang diri sendiri seseorang sebagai subjek hukum dan mengatur tentang hukum keluarga. Nah, lalu jika buku pertama mengenai orang, buku kedua ini mengenai benda, perihal benda, atau yang disebut dengan mengatur tentang hukum kebendaan atau harta kekayaan dan hukum waris. Jadi ini tentang benda-benda, bukan tentang orang. Nah, berpindah ke buku ketiga. Buku ketiga ini membahas mengenai perihal perikatan, atau yang mengatur tentang hukum kekayaan yang menyangkut hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Hak kebendaan yang bersifatnya ini sifatnya relatif. Lalu kepada buku keempat atau buku terakhir dalam KUH Perdata ini membahas mengenai perihal pembuktian alat dan waktu. Nah, yang mengatur tentang alat bukti dan pengaruh atau akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum gitu. Nah, jadi sampai sini dulu materi hari ini, akan kita jelaskan, akan kita semakin perdalam di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak sudah hadir. Sampai bertemu lagi. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua.